Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hayatul Qoryati, NIM 18231011. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Pengembangan Instrumen Tes Keterampilan Berpikir Kritis Siswa dengan Pendekatan Sosio-Scientific Issue SMP kelas 7 pada materi klasifikasi materi dan perubahannya. Selanjutnya kita akan membahas bab 1, di mana pada bab 1 ini ada latar belakang masalah. Kehidupan manusia pada sekarang ini telah memasuki abad ke-21. Pada abad 21 ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Perkembangan IT tersebut sangat membantu kehidupan manusia. Department of Defense Education Activity merumuskan ada 7 keterampilan yang harus dicapai siswa sebagai bekal kesuksesan di abad 21. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa menurut Dodea yaitu keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis ini merupakan suatu kemampuan yang dapat menciptakan para pemikir yang tangguh dan pemecah masalah yang handal. Keterampilan berpikir kritis ini bukanlah keterampilan bawaan sejak ia dilahirkan, sehingga keterampilan ini dapat dikembangkan, dilatih, dan diterapkan oleh seluruh siswa melalui proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, dalam evaluasi pembelajaran, guru dapat memberikan latihan dalam bentuk soal berbasis masalah atau socio-scientific issue kepada siswa dan mengembangkan instrumen dalam bentuk tes dalam mengukur keterampilan berpikir kritis siswa, di mana SSI ini merupakan representasi isu-isu atau persoalan dalam kehidupan sosial yang secara konseptual berkaitan erat dengan sains yang solusi jawabannya relatif atau tidak pasti. Menyikapi dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Instrumen Tes Keterampilan Berpikir Kritis Siswa dengan Pendekatan Sosio-Scientific Issue SMP kelas 7 pada materi klasifikasi materi dan perubahannya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu belum terlaksananya instrumen tes dalam bentuk pilihan ganda pada materi klasifikasi materi dan perubahannya yang berbasis masalah atau socio-scientific issue yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa sesuai tuntutan indikator kurikulum 2013. Yang kedua, belum tersedianya instrumen keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA yang dapat digunakan oleh pendidik untuk mengukur keterampilan berpikir kritis peserta didiknya. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pengembangan instrumen tes dalam bentuk pilihan ganda pada materi klasifikasi materi dan perubahannya berbasis masalah atau SSI yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa sampai uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, instrumen tes yang digunakan dalam bentuk pilihan ganda pada materi klasifikasi materi dan perubahannya. Yang ketiga, desain penelitian menggunakan pengembangan model Bloom. Yang keempat, untuk uji coba soal, populasinya siswa SMP kelas 7 dan sampel yang digunakan yaitu non-probability sampling jenis purposive sampling. Dan yang terakhir, indikator berpikir kritis yang digunakan adalah indikator berpikir kritis ENIS. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik instrumen tes keterampilan berpikir kritis terkait materi klasifikasi materi dan perubahannya. Yang kedua, bagaimana kualitas instrumen tes keterampilan berpikir kritis terkait materi klasifikasi materi dan perubahannya yang ditinjau dari aspek validitas dan reliabilitasnya. Yang ketiga, apakah instrumen tes yang dikonstruksi dapat membedakan keterampilan berpikir kritis antara siswa yang mendapatkan proses pembelajaran yang melatihkan keterampilan berpikir kritis dengan siswa yang mendapatkan proses pembelajaran yang tidak melatihkan keterampilan berpikir kritisnya. Selanjutnya, tujuan penelitian.
Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menghasilkan instrumen tes berbasis masalah atau SSI dalam mengukur keterampilan berpikir kritis siswa secara valid dan reliabel. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam berpikir kritis pada materi, klasifikasi materi dan perubahannya dari hasil uji coba siswa. Dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu bagi siswa untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa dalam memecahkan soal berbasiskan suatu masalah atau SSI. Manfaat bagi pendidik yaitu untuk melatih kemampuan mengembangkan soal yang berbasis masalah atau SSI. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Di mana pada kajian pustaka ini memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama kajian teori dan yang kedua kerangka berpikir. Yang pertama kita akan membahas kajian teori. Kajian teori dalam penelitian ini yaitu yang pertama keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis adalah penalaran dan berpikir reflektif yang difokuskan untuk memutuskan apa yang diyakini dan dilakukan. Itu menurut Ennis tahun 1993. Terdapat 6 aspek yang dapat digunakan untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis seseorang, yaitu eksplanasi, interpretasi, inferensi, analisis, evaluasi, dan regulasi diri. Yang kedua, instrumen tes. Instrumen tes ini menjadi salah satu alternatif teknik pengukuran kemampuan berpikir kritis yang efektif dan efisien. Tes dapat berbentuk objektif maupun non-objektif. Dalam penelitian ini, instrumen tes yang digunakan yaitu dalam bentuk objektif atau pilihan ganda. Soal pilihan ganda juga mampu mengukur berbagai dimensi pengetahuan serta mengurangi keambiguan kemungkinan jawaban dari peserta didik, yaitu menurut Dewi dan Prasetyo tahun 2016. Untuk memperoleh instrumen tes yang valid dalam mengukur keterampilan berpikir kritis yang dimiliki siswa dapat dilakukan validasi isi. Nah, validasi isi ini mencakup aspek materi, konstruk, dan bahasa yang terdapat dalam instrumen. Nah, untuk menghasilkan instrumen tes yang baik, harus diketahui pula karakteristik instrumen tes yang lain, yaitu daya pembeda, tingkat kesukaran, tembakan semu, dan reliabilitas. Selanjutnya, pendekatan sosio-scientific issue atau SSI. SSI ini merupakan suatu pendekatan yang menggunakan masalah kehidupan sosial yang secara konseptual berkaitan erat dengan sains. Itu menurut Wilsa tahun 2017. SSI ini menyebabkan adanya keterlibatan pikiran peserta didik dalam menyelesaikan masalah, sehingga peserta didik termotivasi untuk dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Itu menurut Sri tahun 2015. Yang terakhir yaitu materi esensial. Keterampilan berpikir kritis tentunya tidak lepas dalam mata pelajaran IPA di sekolah. Peran keterampilan berpikir kritis ini sangat penting dalam pembelajaran IPA yang berguna untuk penerapan sains dalam masyarakat dengan penuh tanggung jawab, yaitu menurut Santos tahun 2017. Pokok bahasan klasifikasi materi dan perubahannya merupakan salah satu materi dalam mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kerangka berpikir. Dalam penulisan proposal ini perlu adanya kerangka berpikir yang tujuannya agar jelas dan terstruktur untuk tahap-tahap penulisan ini. Bisa teman-teman lihat pada slide PPT ini. Ini merupakan kerangka berpikir yang akan saya teliti. Yaitu pertama, saya akan menentukan materi IPA. Nah, di sini saya membahas materi IPA semester ganjil kelas 7 SMP atau MTS. Materi IPA ini pada semester ganjil ini saya akan lebih rinci membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, setelah materinya sudah saya tentukan, maka pada latar belakang ini ada masalah dan solusi.
masalah dalam latar belakang ini yaitu yang pertama, kurangnya penerapan keterampilan berpikir kritis kepada peserta didik pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, tidak terlaksananya evaluasi pembelajaran berbasis SSI dalam mengukur keterampilan berpikir kritis peserta didik. Nah, solusi dari masalah ini yaitu mengembangkan instrumen berupa tes dalam bentuk pilihan ganda yang berbasiskan pada topik masalah atau SSI dalam mengukur keterampilan berpikir kritis siswa guna meningkatkan kemampuannya dalam berpikir kritis memecahkan suatu masalah. Nah, dari masalah ini maka diperlukan pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan sosio-scientific isu SMP kelas 7 pada materi klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, setelah melakukan pengembangan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji validasi. Nah, uji validasi ini dilakukan oleh satu orang ahli dalam bidang instrumen tes, 3 dosen IPA, dan 1 guru IPA SMP atau MTS. Nah, setelah dilakukan uji validasi, selanjutnya dilakukan revisi. Nah, setelah direvisi, maka dilakukan lagi uji coba kepada peserta didik. Setelah dilakukan uji coba kepada peserta didik, maka dilakukan uji yang terakhir yaitu uji praktikalitas. Nah, uji praktikalitas ini dilakukan oleh guru IPA dan peserta didik. Nah, setelah dilakukan uji praktikalitas, maka dihasilkan instrumen tes dalam bentuk pilihan ganda pada materi klasifikasi materi dan perubahannya yang berbasiskan pada topik masalah atau SSI. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan saya lakukan yaitu R&D atau Research and Development. R&D ini merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, pada jenis penelitian ini kita menggunakan desain pengembangan model Bloom. Nah, desain pengembangan model Bloom ini mempunyai 5 fase dalam pelaksanaannya. Nah, saya memilih model Bloom ini karena model Bloom ini dipandang lebih luas dan fleksibel. Selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek pada penelitian ini yaitu yang pertama ahli di bidang pengembangan instrumen tes yaitu berperan sebagai validator. Yang kedua, dosen IPA UNP yang berperan sebagai validator. Yang ketiga, guru IPA SMP atau MTS yang berperan sebagai validator sekaligus praktikalitas. Dan yang terakhir, peserta didik SMP atau MTS sebagai praktikalitas. Nah, objek pada penelitian ini yaitu instrumen tes berupa soal dalam bentuk pilihan ganda yang berbasiskan pada topik masalah atau SSI dalam mengukur keterampilan berpikir kritis siswa SMP kelas 7 pada materi klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur penelitian. Penelitian pengembangan instrumen tes dalam mengukur keterampilan berpikir kritis siswa SMP kelas 7 pada materi klasifikasi materi dan perubahannya dikembangkan dengan menggunakan model Bloom, di mana desain pengembangan model Bloom ini mempunyai 5 fase dalam pelaksanaannya. Berikut uraian yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu fase investigasi awal atau preliminary investigation. Nah, pada fase ini, kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis informasi yang diperoleh dari guru mata pelajaran IPA SMP kelas 7 melalui wawancara, serta mengumpulkan berbagai macam referensi yang berhubungan dengan tes berupa soal dalam bentuk pilihan ganda. Pengumpulan data ini berfungsi untuk memperkuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, serta manfaatnya. Nah, yang kedua yaitu fase desain. Pada fase ini, peneliti mendesain produk berupa instrumen tes soal pilihan ganda. Yang perlu ditentukan terlebih dahulu dalam mendesain sebuah instrumen ini adalah spesifikasi tes yang meliputi tujuan, kisi-kisi, bentuk, dan panjang tes. Yang ketiga yaitu fase realisasi atau konstruksi. Nah, pada fase ini dibuat rancangan utama yang berdasarkan pada rancangan awal. Masing-masing rancangan utama ini fokus pada
3 karakteristik, yaitu yang pertama konten, yang kedua konstruk, dan yang ketiga bahasa. Selanjutnya yang keempat yaitu fase tes, evaluasi, dan revisi. Di mana pada tahap ini dilakukan kegiatan validasi instrumen tes. Validasi desain instrumen tes ini merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk dalam instrumen tes soal ini berupa materi dan kisi-kisi sudah layak dan sesuai atau belum. Nah, kegiatan validasi ini dilakukan dengan meminta beberapa dosen yang ahli di bidang pengembangan instrumen tes dan ahli materi IPA SMP atau MTS untuk menilai atau memberikan judgement instrumen yang berupa kisi-kisi tes, instrumen tes, dan materi pembelajaran tentang klasifikasi materi dan perubahannya yang dibuat oleh peneliti. Nah, yang terakhir yaitu fase yang kelima, fase implementasi. Setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin ada revisi lagi, maka selanjutnya produk yang berupa instrumen tes soal berbentuk pilihan ganda tersebut diterapkan dalam lingkup lembaga pendidikan yang luas. Dalam operasinya, instrumen tes soal berbentuk pilihan ganda ini harus tetap dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul untuk perbaikan lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis data. Jenis data yang akan saya gunakan pada penelitian ini yaitu data primer, di mana data primer ini merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu ahli, dosen, guru, dan siswa. Jenis data yang diperoleh adalah validitas produk berupa hasil validasi instrumen tes berupa soal berbentuk pilihan ganda dalam mengukur keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian ini saya menggunakan 3 instrumen. Yang pertama instrumen tes, yang kedua lembar validasi, dan yang ketiga adalah angket. Pada instrumen tes ini saya menggunakan soal-soal IPA, SMP atau MTS kelas 7 dengan pokok bahasan materi, klasifikasi materi, dan perubahannya. Selanjutnya pada lembar validasi saya mengarahkan pada validasi konten, validasi konstruk, kesesuaian bahasa yang digunakan, alokasi waktu yang diberikan, dan petunjuk pada soal. Dan pada angket, angket ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang respon guru terhadap instrumen tes untuk mengidentifikasi pemahaman konsep siswa. Nah, yang terakhir kita masuk ke dalam teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini merupakan cara menganalisis data setelah melakukan penelitian. Proses analisis data ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber setelah melakukan penelitian. Metode analisis data yang saya digunakan yaitu yang pertama analisis validitas isi instrumen tes. Nah, pada analisis validitas isi instrumen ini ada 2 cara. Yang pertama CVR dan yang kedua CVA. Pada CVR ini langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan kriteria penilaian tanggapan. Nah, kriteria penilaian tanggapan ini ada 2 yaitu ya dan tidak. Skor dalam kriteria A ya yaitu 1 dan kriteria tidak 0. Nah, selanjutnya setelah menentukan kriteria, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai CVR. Cara menghitung nilai CVR ini yaitu NE per N per 2 dibagi N per 2. Nah, lanjut cara yang kedua yaitu CVA. CVA ini digunakan untuk menghitung keseluruhan jumlah sub pertanyaan. Nah, CVA ini didapat dengan persamaan CVA sama dengan CVR per jumlah soal. Hasil perhitungan CVA adalah berupa rasio 0-1. Angka tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. Rentang 0-0,33 dikategorikan tidak sesuai, 0,34-0,67 dikategorikan sesuai, dan 0,68-1 dikategorikan sangat sesuai. Lanjut teknik analisis data yang kedua yaitu analisis angket keterlaksanaan. Pertama-tama
melakukan rekapitulasi hasil peneliti ahli ke dalam tabel yang meliputi aspek atau AI dan nilai total atau FIJ untuk masing-masing validator. Setelah melakukan rekapitulasi hasil, maka selanjutnya mencari rata-rata total atau XI dengan rumus XI sama dengan sigma NI sama dengan 0 dikali AI per N. Nah, setelah mencari rata-rata, selanjutnya menentukan kategori kepraktisan setiap kriteria atau rata aspek atau rata total dengan kategori kepraktisan yang telah ditetapkan. Bisa dilihat pada tabel nilai dan kriteria dalam menentukan kategori kepraktisan setiap kriteria. Berikutnya masuk ke teknik analisis yang ketiga, yaitu analisis reliabilitas instrumen. Cara menentukan analisis reliabilitas instrumen ini menggunakan rumus sigma besar X kuadrat dikurang sigma besar X kuadrat per N per N. Lalu ada juga rumus yang kedua, yaitu RAC sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 dikurang sigma besar sigma kecil kuadrat I per sigma kecil kuadrat T. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, maka selanjutnya tentukan kategori kriteria reliabilitas soal yang terdapat pada tabel. Berikutnya kita masuk ke dalam teknik analisis data yang keempat, yaitu analisis tingkat kesukaran instrumen tes. Untuk menganalisis tingkat kesukaran instrumen tes ini menggunakan rumus D sama dengan B per JS, di mana D ini adalah indeks kesukaran soal yang dicari, B adalah jumlah jawaban betul, dan JS adalah jumlah semua lembar jawaban. Setelah mendapatkan hasil dari rumus tersebut, maka langsung tentukan klasifikasi interpretasi tingkat kesukarannya. Selanjutnya, teknik analisis data yang kelima, yaitu analisis daya pembeda instrumen tes. Untuk menentukan analisis daya pembeda instrumen tes ini dilakukan dengan rumus D sama dengan PU dikurang PI, di mana D ini indeks daya pembeda butir, PU adalah proporsi jawaban benar kelompok atas, dan PI adalah proporsi jawaban benar kelompok bawah. Nah, setelah menentukan hasilnya, maka masukkan ke dalam klasifikasi interpretasi daya pembeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam teknik analisis data yang terakhir, yaitu analisis tingkat pemahaman konsep siswa. Mula-mula lakukan rekapitulasi setiap jawaban responden dan mengubahnya menjadi skor. Setelah itu, nilai akhir siswa diperoleh dengan rumus seperti pada persamaan NA sama dengan sigma skor jawaban ditambah sigma skor alasan per sigma skor maksimal dikali 100. Setelah itu, lakukan interpretasi jawaban-jawaban siswa dalam kategori paham, tidak paham, miskonsepsi dengan merujuk pada tabel yang ada pada slide. Nah, setelah melakukan interpretasi, selanjutnya lakukan perhitungan persentasi terhadap ketiga hasil penilaian di setiap kategori dengan menggunakan rumus P sama dengan F per N dikali 100. Setelah melakukan perhitungan presentasi, maka lakukan pembuatan rekapitulasi presentasi rata-rata tingkatan pemahaman konsep seluruh siswa. Lanjut terakhir, masukkan ke kategori yang diperoleh siswa dari perhitungan persentase sebelumnya sesuai kategori tingkat miskonsepsi. Nah, berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam melakukan pembuatan proposal penelitian. Baiklah, itulah presentasi saya tentang proposal penelitian yang saya buat. Salah atau kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.